Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Terpujilah Engkau Bapa yang Maha Baik. Sampai hari ini Tuhan, kami tetap mengucap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Engkau tetap menjadi pengharapan dalam kehidupan kami. Engkau tetap menjadi alasan kami Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Semua karena perkenanan dan kemurahan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Ini rasa syukur kami Tuhan. Kami menaikkan sembahan syukur kami ke hadirat-Mu Bapa. Biar Tuhan Kau bertata di atas setiap pujian sembahan kami Bapa. Setiap pujian Tuhan yang keluar dari bibir kami Tuhan, menjadi penyembahan yang menyenangkan hati-Mu Bapa, menjadi penyembahan yang berkenan bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Hanya dekat-Mu Tuhan yang menjadi kerinduan kami Bapa yang Maha Baik. Haleluya Yesus. Glory, glory bagi-Mu Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Hanya dekat, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu,
satu-satunya yang kami andalkan. Kuasa-Mu tak pernah terbatas, kuasa-Mu tak pernah berubah. Haleluya. Oh, terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Kami sungguh percaya Tuhan, Engkau Allah yang tak pernah terbatas Tuhan. Kuasa-Mu tak pernah terbatas Bapa. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak pernah terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat jumpa kembali di dalam jam ibadah jawaban doa malam hari ini. Dan saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya percaya bahwa apapun yang akan kita dengar, akan kita terima sebagai perkataan Tuhan yang selalu memberikan manfaat bagi kita. Baik sebagai sebuah teguran, sebuah penghiburan, sebuah nasihat, dan lain sebagainya.
Siapapun yang membuka hatinya untuk menerima firman Tuhan, dia akan menemukan Tuhan di dalam kehidupannya. Khususnya di acara ibadah jawaban doa, karena kita sedang berusaha terus mendekati Tuhan agar kita mendapatkan jawaban yang kita rindukan dari Tuhan. Dan Tuhan menjawab kita bukan sesuai permintaan dan waktu yang kita tetapkan, tetapi atas kehendak dan karunia-Nya sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih, saya mengajak kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya ambil di dalam Yesaya pasal 59 ayat 1 sebagai ayat dasar kita pada malam hari ini. Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan sebagai berikut. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Mungkin sekilas kita mendengarkan ayat ini, kita semacam mendapatkan sebuah warning. Sebenarnya Tuhan selalu menjawab doa. Firman Tuhan berkata, hanya apabila kitalah yang membuat sehingga jawaban itu tanda kutip tercancel. Karena Tuhan sedang menantikan kita mengikuti kehendak-Nya, bukan Tuhan yang harus mengikuti kehendak kita. Jadi makanya ayat ini diawali dengan kata sesungguhnya. Artinya sebenarnya yang seharusnya terjadi adalah Tuhan selalu menyelamatkan dan selalu mendengar doa kita. Tidak pernah dia tidak mendengar sehingga kita merasa dia tidak mendengar dan tidak menjawab doa kita. Firman Tuhan berkata sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Artinya tangan Tuhan itu selalu tersedia untuk menyelamatkan. Tidak pernah enggak. Tidak pernah kita mengulurkan tangan untuk dia tolong lalu dia cuma main-mainkan kita. Dia tarik kembali. Itu tidak akan pernah terjadi. Karena firman Allah sudah berkata sesungguhnya. Artinya yang sebenar-benarnya. Jangan menyimpang dari pernyataan ini, sebab apabila ada orang yang berkata, sudah berhentilah berdoa karena Tuhan tidak akan mendengarkan doamu. Itu hoaks, itu penyesatan. Karena firman Tuhan berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Artinya tidak ada kendala atau halangan yang akan membuat Tuhan berhenti dalam proses karya penyelamatan. Kedua, dia berkata pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Artinya tidak akan ada penghalang yang akan menghalangi dia dari mendengar doa kita. Semua doamu, semua air matamu yang telah kau curahkan di hadapan Tuhan itu semua terdengar dan tercatat. Tidak satu pun terlewatkan. Kita tidak menyamakan proses kerja Tuhan, proses kerja pendengaran dari Tuhan seperti manusia mendengarkan. Manusia bisa mendengarkan dan kemudian lupa. Manusia bahkan bisa merekam untuk mendengar kembali. Tetapi ketika waktunya tiba, belum tentu dia mendengarkannya kembali. Tetapi Tuhan berbeda proses kerjanya. Dia mendengarkan setiap saat dan dia dengan serta-merta dapat mengingat seluruh doa-doa yang telah kita panjatkan bahkan sejak waktu-waktu yang sebelumnya. Tuhan tidak pernah melewatkan doa malam kita. Tuhan tidak melewatkan doa kita sekeluarga pada waktu tertentu. Tuhan bahkan tidak melewatkan doa sekilas yang pernah kita panjatkan di dalam perjalanan kita ke tempat kerja
atau ke sekolah, ke kampus. Tuhan tidak pernah melewatkan. Semuanya terdengar dan dengan jelas dia dapat terinci di hadapan Tuhan atas apa yang sempat kita doakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, oleh karena itu, kalau kita baca ayat 2-nya, itu adalah pembalikan bahwa yang bisa menghalangi doa kita hanya kita sendiri. Bukan unsur lain yang menjadi penghalang, bukan unsur lain yang bisa memutuskan pertolongan dari Tuhan yang akan diberikan. Hanya dari kita. Nah, kalau begitu, kita melihat bahwa dosa dan kesalahan kita yang mungkin kita tidak perhatikan, mungkin kita tidak sengaja melakukan, mungkin ada hal yang menyakiti hati Tuhan yang mungkin belum kita bereskan, itulah yang menjadi penghalang. Oleh karena itu, saya memberikan 2 kunci bagaimana supaya doamu dijawab oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita melihat Ibrani pasal 6 ayat 11. Ibrani pasal 6 ayat 11. Berbunyi demikian, atau kita baca saja mulai ayat 10. Ibrani 6 ayat 10 dan 11. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Perhatikan Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih, ini penting. Yang diinginkan supaya doa terjawab, firman Tuhan berkata begini, kamu harus menunjukkan kesungguhan yang sama. Kesungguhan yang sama. The same diligence. Disiplin yang sama. Keteraturan yang sama. Kesetiaan yang sama. Ini the same diligence. Ketika pemeriksaan dilakukan, baik kepada instansi pemerintah, keuangannya diperiksa, atau perusahaan swasta diperiksa keuangannya, perusahaannya mungkin beda. Tapi pola pemeriksaannya akan sama. Ini yang disebut the same diligence. Standar yang sama. Pelaksanaan atau ketatalaksanaan yang sama. Jadi yang Tuhan inginkan kesungguhan yang sama. Jangan karena orang yang lain punya masalah dianggap lebih berat, maka masalah saya yang ringan tidak akan menjadikan saya terlalu bersungguh-sungguh. Ini yang jawaban doa kita tidak akan sampai kepada kita. Firman Tuhan minta kesungguhan yang sama, artinya kesungguhan yang standar. Jangan ambil contoh pada orang-orang yang tidak standar. Orang-orang yang tidak dekat pada Tuhan, tapi kelihatannya hidupnya kok sukses-sukses saja. Jangan membuat mereka jadi standar. Kesungguhan kepada Allah yang standar dan stabil akan menjadikan doa kita terjawab. Oleh karena itu dikatakan begini. Kami ingin supaya kamu menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti. Artinya begini, pengharapan kita apa? Doa kita terjawab. Doanya apa? Oh, supaya studi saya lancar sampai wisuda. Mau ujian deh besok. Pengharapan kita apa? Oh, pekerjaan kita semoga lancar. Semoga saya pada akhir tahun mencapai target dan naik pangkat. Apalagi pengharapan kita mungkin sebagai sales, marketing, sebagai distributor yang mengharapkan seluruh produk kita dapat terjual atau terdistribusi dengan baik. Itu semua pengharapan-pengharapan.
Nah, supaya pengharapan itu jadi milik yang pasti, artinya terjawab doa kita, Tuhan membuat pengharapan itu terwujud. Ini disebutkan ayat 2-nya ini. Makanya dibilang begini, agar pengharapan kita menjadi suatu milik yang pasti. Jadi pengharapan kita terwujud, doa kita terwujud. Harus dibuat oleh apa? Apa yang akan dapat menyebabkan semua itu terwujud, terjawab dan sebagainya. Firman Tuhan berkata, kesungguhan. Masing-masing kita harus menunjukkan kesungguhan yang standar, kesungguhan yang sama, kesungguhan yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita. Jangan perhatikan orang yang hidupnya seperti makmur saja padahal dia tidak sungguh-sungguh serius beribadah. Jangan jadikan orang lain yang juga malas berdoa, banyak meninggalkan jam-jam doa dan merasa semua biasa-biasa saja, semua baik-baik saja. Jangan jadikan itu mereka menjadi hal yang standar. Bukan mereka standar kita. Standar kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh bertekun di dalam doa, berharap pada Tuhan, setia beribadah, itu standar kita. Maka Tuhan akan menjadikan pengharapan kita menjadi milik yang pasti. Masa depan kita bukan angan-angan lagi, tapi milik yang pasti. Kedua, penutup. Agar supaya jawaban doa kita Tuhan dengar dan menjawabnya, maka yang kedua adalah miliki hati yang bersih. Ini sudah tertulis sejak zaman dulu, sejak Mazmur. Mari kita baca Mazmur pasal 24 ayat 4 dan 5. Mazmur 24 ayat 4 dan 5 berkata demikian. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Mari baca baik-baik, karena berkat dan pertolongan atau doa tidak dengan seragam dijawab oleh Tuhan. Kenapa demikian? Tentu karena ada perbedaan antara orang yang berharap kepada Tuhan dengan yang tidak. Ada perbedaan dari orang yang bersih dan murni hatinya dengan yang tidak. Tidak bisa. Kalau tidak murni hati, tidak bersih tangannya, berdoa sampai air mata kering, Tuhan tidak akan menjawabnya. Tapi bagi kita jemaat semua sekalian, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang rindu, pingin doa dijawab. Ayat ini berkatakan, jagalah supaya tanganmu bersih dan murni hatimu. Jangan membawa diri untuk melakukan penipuan dalam format sekecil apapun itu. Sebab itu akan menghalangi kita menerima berkat Tuhan. Ini kata Alkitab, bukan kata pendeta. Ayat 5 dikatakan, orang yang seperti itu akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah akan menyelamatkan dia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, tentu saja tidak mudah untuk menjaga tangan kita bersih, hati kita murni. Begitu banyak hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan yang membuat, saya terpaksa harus begini, harus begitu. Supaya survive. Saya terpaksa harus melakukan ini itu karena kalau tidak kalah persaingan, gugur dalam kompetisi. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, itu bukan yang diinginkan Allah. Tuhan berkata, orang yang mau menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah, dia harus menjaga tangannya bersih dan hatinya murni, agar supaya dia menerima berkat dari Tuhan.
Saudara, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian di rumah dan di mana saja dapat mendengarkan acara ini, mengikuti acara ini, perhatikan dengan baik. Saya percaya Anda semua mau doanya dijawab oleh Tuhan. Kalau mau doanya dijawab, ikuti apa yang Tuhan katakan. 1, kesungguhanmu harus standar. 2, bersih tanganmu, murni hatimu. Dan 3, jangan membawa diri kepada hal-hal yang dapat menyakiti hati Tuhan. Maka pasti doamu akan dijawab oleh Tuhan. Ini janji firman Tuhan, tidak mungkin bohong, dan Tuhan tidak pernah membatalkan atau menarik janjinya kembali. Inilah renungan kita pada acara ibadah jawaban doa saat ini. Mari kita doa bersama, baik dari tempat ini maupun saudara-saudara di mana saja berada. Mari berdoa bersama. Bapa di surga, di hadapan hadirat-Mu kami datang. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang selalu mendengar doa kami, dimanapun kami berada dan dalam kondisi apapun. Tapi Tuhan, kadang-kadang perbuatan-perbuatan kami menjadi penghalang atas doa-doa kami. Engkau mendengar, tetapi Engkau tidak dapat menjawab karena kamilah yang melakukan kesalahan. Oleh karena itu saat ini kami berdoa untuk semua yang mengikuti acara ini. Biarlah Tuhan menolong mereka untuk dapat menjaga kehidupannya dan membuat kehidupan ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan, kami merindukan doa apapun yang kami naikkan kepadamu. Kami selalu merindukan untuk terjawab. Dan kalau Engkau menjawabnya, Tuhan, itu akan lebih daripada apa yang kami doakan. Oleh karena itu kiranya Tuhan mengampuni segala salah dan dosa kami, semua umat-Mu yang mungkin dibuat secara sengaja ataupun tidak sengaja dengan berbagai alasan yang ada di dalam kehidupan. Biarlah Engkau mengampuni kami ya Tuhan, dan izinkan kami untuk memulai dengan langkah-langkah yang baru, memulai dengan menjaga kehidupan kami, agar supaya setiap kami selalu dapat menaikkan doa dengan tulus dan penuh dengan ucapan syukur, dan kami percaya Engkau akan menjawabnya dengan segera. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, terima kasih untuk perhatian kita semua. Sampai jumpa pada ibadah jawaban doa yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembah-Mu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya